Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa konten YouTube saya ini berisi tentang penguatan pendidikan karakter yang saya tampilkan setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita kecil, kita diajarkan orang tua kita, guru ngaji kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan jauhkan dari siksa api neraka. Pertanyaannya, sejak kecil sampai sekarang dewasa, kita dewasa ini, apakah kita sudah bahagia? Ada yang mengatakan orang yang bahagia itu orang yang rezekinya banyak. Padahal dengan rezekinya banyak, dia bisa stres dengan rezekinya itu. Bahkan digunakan untuk hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Bahkan menggunakan yang mahal-mahal, narkoba atau segala macam, yang menjadikan dia sengsara di dunia. Ada yang mengatakan orang bahagia itu orang yang jabatannya tinggi. Ternyata sudah menjadi jabatan tinggi, banyak celaan, cacian, dan dibully, bahkan dirasani oleh beberapa orang. Dan dia sendiri resah dengan jabatannya tersebut karena tidak sesuai dengan yang dia cita-citakan. Ternyata jabatan tinggi juga tidak menjadikan bahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah orang yang mempunyai istri yang cantik, anak yang banyak. Akan tapi setelah dia dapati semuanya, ternyata semakin khawatir dan semakin resah. Lalu apa jawabannya? Apakah kita sudah bahagia? Kita kembali lagi jawabannya kepada Al-Quranul Karim, bahwa orang yang bahagia itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa man amila solihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal baik dari laki-laki jenis kelaminnya ataupun perempuan jenis kelaminnya, dengan syarat dia beriman, maka dia akan bahagia. Karena bahagia itu ada di hati, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kita bahagia itu ada di hati kita. Maka dijawab dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman, satu-satunya syarat supaya bahagia, jika beramal soleh dan beriman, maka kita akan bahagia di dunia. Semua amal baik kita, baik makan, tidur, minum, melakukan kegiatan apapun, jika kita beriman, maka kita adalah orang yang berbahagia. Pertanyaannya, apakah kita sudah beriman? Kita tentu menjawab, saya sudah beriman kepada Allah, saya sudah paham nama-nama Asmaul Husna, saya sudah paham nama-nama Nabi, saya hafal nama-namanya, bahkan saya tahu nama-nama malaikat, bahkan saya paham apa yang di dalam Al-Quran. Tapi itu menurut agama kita, kita sudah beriman. Karena ada standarnya, kalau kita tahu Asmaul Husna, tahu nama-nama Nabi, paham mengenai Al-Quran, kita termasuk orang yang beriman.
Akan tapi ma'asyiral muslimin, itu menurut pelajaran kita. Akan tapi menurut Allah bagaimana? Belum tentu kita termasuk orang yang beriman. Lalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang beriman? Tentunya kita merujuk lagi kepada Allah. Apa sih orang yang beriman itu? Allah memberikan 3 ciri orang-orang yang beriman itu. Bahkan dikatakan Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika mendengar nama-nama Allah, hatinya bergetar. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Kita mendengarkan nama Allah, melihat ciptaan Allah, melihat kalimat Allah ketika ada orang yang membaca Al-Quran, apakah sudah bergetar? Kalau belum, berarti masih PR bagi kita agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ayat selanjutnya dikatakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Dan jika mendengar ayat-ayat dari Allah, ayat yang tampak di dalam Al-Quranul Karim, imannya selalu bertambah dan bertambah. Karena ilmunya mengenai agama Allah semakin banyak, maka dia semakin bertambah imannya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tanda-tanda orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya dia bertawakal. Iman kepada Allah yang pertama yaitu dia bergetar hatinya mendengarkan nama-nama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, ayat yang tampak yaitu Al-Quran, atau ayat mutasabihat yaitu alam sekitar ini adalah menjadikan dia semakin beriman kepada Allah. Dan yang ketiga tanda-tandanya adalah terhadap takdir-takdir Allah dia bertawakal, menerima. Itulah tanda-tanda orang yang beriman di dalam surat An-Nahl ayat kedua. Semoga kita sebagai orang yang beriman, termasuk orang yang beriman hingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kita perjuangkan tanda-tanda Allah, 3 tanda-tanda Allah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.